Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim, imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salatu wat taslim wa ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallahi usikum wa iyya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada uswah Rasul pilihan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa merupakan lirih pinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa merupakan bentuk kelemahan sang hamba di hadapan Khalik, pencipta alam semesta ini. Doa merupakan bisikan hamba di bumi terdengar sampai ke langit. Dan doa adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Begitu pula ayat yang lainnya Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika mereka hamba-hambaku meminta kepadaku, katakan fa inni qarib, maka aku adalah dekat. Sungguh Allah sangat dekat dengan hamba-hambanya. Hanya saja kita yang lebih memilih untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala ketika kenikmatan dunia membersamai kita. Dan kita akan mencari Allah saat kita butuh, terlebih karena ada kebutuhan yang sangat besar kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, munajat adalah doa, istighosah pun adalah doa. Istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum rabbukum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Begitu pula halnya pengaduan seorang hamba kepada Allah adalah doa dan pinta kita kepada Rabbnya. Nabi mengatakan, idza tamanna ahadukum falyuksir fa innama yas'alu rabbah. Jika sang hamba itu banyak bercita-cita dalam pengaduan-pengaduannya, maka dia sama dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ada 3 level pengaduan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Level yang pertama adalah level yang terendah, yaitu seorang hamba mengadukan Allah kepada manusia. Mengadukan Allah kepada manusia. Seperti halnya kita datang kepada teman atau sahabat kita, kita mengatakan, wahai saudaraku, saya sudah memohon kepada Allah dengan doa-doa tentang anakku, anak yang tidak pernah sholat, anak yang sulit untuk diatur, anak yang kabur dari pesantren. Saya sudah berpuasa dan di ujung puasa saya hadirkan dalam doa saya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi anak saya untuk betah di pesantren. Tapi berhari-hari, berpekan-pekan, bahkan saya menyempatkan diri untuk umroh khusus mendoakan anak saya. Tapi mana Allah tidak menjawab doaku.
Mana hasilnya? Tidak ada jawaban Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang mengadukan Allah kepada manusia. Bahkan ini cenderung kita menyalahkan Allah Jalla wa ala. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ini adalah level yang terendah. Mereka hamba-hamba Allah mengadukan Allah kepada manusia. Level yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang level menengah, mengadukan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba-hamba Allah yang mengadukan manusia kepada Allah Jalla wa ala. Seperti hanya doa kita kepada Allah, pengaduan kita kepada Allah, ya Allah, istriku yang membangkang dariku, istriku yang aku perintahkan untuk berjilbab, dia tidak mau berjilbab, ya Allah. Kita adukan manusia, istri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adukan saudara kita, abang kita, empok kita, mbak kita dalam pembagian harta waris. Dia mengambil warisan semuanya dan kita tidak mendapatkan haknya. Kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mereka zalim kepada kami. Mereka melakukan kezaliman kepada kami, ya Allah. Kita sedang mengadukan manusia kepada Allah Jalla wa ala. Level pengaduan yang ketiga, inilah pengaduan yang Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan level yang tertinggi. Kalau kita mampu melakukan itu semuanya, maka Allah akan muliakan kita. Allah tinggikan derajat kita. Bahkan Allah turun menyelamatkan kita, bahkan mengijabah permohonan-permohonan kita. Pengaduan seperti apakah itu? Mengadukan kepada Allah tentang lemahnya diri, mengadukan kepada Allah tentang hina dan dosa serta maksiat yang kita lakukan banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita memiliki masalah anak, masalah istri, masalah keluarga, seringkali kita menyalahkan anak kita. Kita mengatakan, ya Allah, anak saya yang salah. Tapi untuk level yang ketiga ini, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ia tidak menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan dirinya. Jangan-jangan anak kami yang tidak salat, ya Allah, adalah gambaran hidup kami yang lalu. Saat kami SMP, SMA dulu kami tidak salat, maka saat ini anak saya tidak salat, ya Allah. Mengapa anakku membentakku, ya Allah? Karena kesalahanku, karena dosaku dan hinanya aku di hadapan Engkau, ya Allah. Tidak salah anakku, aku yang salah. Itulah contoh yang dituliskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sabit Al-Bunyan menyebutkan dalam sebuah kisahnya bahwa ada seorang ayah yang sedang bertengkar dengan anaknya di sebuah pasar, sampai anak itu menempeleng wajah ayahnya. Sabit Al-Bunyan langsung berlari menuju sang ayah, dan anak itu sudah kabur dari hadapan ayahnya. Ia katakan, sabrun ya abah, sabrun ya abtah, sabarlah engkau wahai bapak, sabarlah engkau. Sang bapak mengatakan, tidak mengapa wahai syekh, tidak mengapa wahai guruku, aku menerima tempelengan anakku kepada diriku, karena dulu aku pernah menempeleng ayahku di tempat ini pula. Birru aba'akum tabarru abna'ukum, muliakanlah orang tuamu maka anakmu akan memuliakanmu. Tapi saat engkau durhaka kepada orang tuamu, anakmu akan durhaka kepadamu. Maka jangan-jangan perilaku buruk yang dimiliki oleh istri, yang dimiliki oleh anak kita adalah perilaku kita masa lampau. Mengapa kita tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, apa dalilnya? Lihatlah Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam dilemparkan dari surga menuju bumi, fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Iblis menggoda Adam, wahai Adam, ada pohon itu, dekatkan dirimu pada pohon itu, ambil buahnya, engkau akan kekal di tempat ini. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Rupanya Adam terlena dengan bujuk rayu iblis. Iblis pun membujuk istrinya untuk merayu Adam. Tapi saat Adam dilempar ke bumi, Adam tidak mengatakan, ya Allah, yang salah iblis,
dia menggodaku. Yang salah adalah istriku, dia merayuk diriku. Tapi narasi doa itu tidak disebutkan oleh Adam alaihissalam. Ia tidak sibuk menyalahkan pihak kedua, ia tidak sibuk menyalahkan pihak ketiga. Tapi Nabi Adam mengatakan doa yang sangat viral di dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Allah muliakan Adam. Allah pertemukan Adam dengan Hawa di sebuah bukit, di mana pertemuan ini menjadi sakral, menjadi momentum sejarah yang indah yang disebut dengan wukuf di padang Arafah. Mengadukan diri kita bahwa hina kita kepada Allah, dosa yang banyak, maksiat kita kepada Allah, bahwa sesungguhnya masalah-masalah yang terjadi pada diri kita sejatinya adalah tersebab diri kita sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah yang datang kepada diri kita adalah tersebab diri kita sendiri, salah kita sendiri, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Tidakkah kita melihat Allah menceritakan kisah nabi-nabi terdahulu, Nabiullah Ayub pada surah Al-Anbiya ayat 83, 86, 87 sampai ayat 90. Dikisahkan wa dhannuni idh dhahaba mughadiban. Nabiullah Yunus alaihissalam dilemparkan dari sebuah perahu di samudra yang luas, ditelan oleh ikan besar, masuk di dalamnya. Pertanyaannya, adakah narasi doa Nabi Allah Nuh alaihissalam menyalahkan pihak kedua, pihak ketiga? Ia tidak mengatakan ya Allah yang salah nahkodanya, seperti dia memilih saya untuk dilemparkan ke laut ini. Yang salah adalah umatku di pulau tersebut yang mereka tidak ikut dengan ajaran tauhid. Mereka yang salah. Bukan itu kalimat yang disebutkan oleh Nabi Allah Ayub, Nabi Allah Yunus dalam perut ikan besarnya. Dalam keadaan pengap, ia pun tidak mengatakan keluarkan aku dari tempat yang ini gelap, amis, pengap, wahai Allah. Bukan itu yang dipinta oleh Nabi Allah Yunus alaihissalam. Nabi Yunus mengadukan tentang hinanya diri, lemahnya diri. Nabi Allah Yunus mentauhidkan Allah, Nabi Allah Yunus mensucikan Allah. Maka kita sangat faham bagaimana Nabi Allah Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Fastajabna lahu najaynahu minal gham. Maka Allah tolong Nabi Allah Yunus. Allah gerakkan ikan paus ke pinggir laut, kemudian dilepehkan dengan jatuh yang teramat sangat lembutnya di rumput-rumputan yang tinggi, sehingga tidak jatuhnya pun tidak sakit. Nabi Allah Yunus alaihissalam mengadukan diri kepada Allah, tidak menyalahkan pihak kedua. Inilah pengaduan yang sangat hebat, dan itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilempari di bebatuan di kota Taif oleh anak-anak kecil. Sujja fi ra'si, kepalanya berdarah, bersimbah darah, sampai-sampai malaikat menawarkan jasanya, kalau engkau ridho akan aku angkat gunung batu ini, kulemparkan kepada mereka semuanya. Nabi mengatakan arju ayyakuna min aslabi man ya'budullah. Tidak wahai malaikat, aku berharap di antara mereka ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pengaduan Nabi saat itu? Ia mengatakan Allahumma inni ashku bathi wa huzna ilaik ya rabbal mustada'afin. Wahai Allah Subhanahu wa taala, aku keluhkan hidupku kepada Engkau. Aku yang lemah di hadapan Engkau, aku yang hina di hadapan Engkau. Ila man takiluni am ila ba'ini yatajahumuni amri in lam yakun alaina ghadabun fala ubali. Tidak mengapa ya Allah, tubuh ini hancur, rusak, habis tubuh ini, enggak apa-apa ya Allah, asalkan Engkau jangan murka kepada mereka. Saya yang lemah di hadapan Engkau wahai Allah. Merendah Nabi di hadapan Allah, bercucuran darah, berjalan ia pulang ke rumahnya. Datang Jibril malam hari membawa bejana yang terbuat dari emas, di dalamnya ada air zam-zam. Dibelahlah dada Nabi, diambillah hatinya, dibersihkan. Malaikat Jibril memanggil buruknya, maka terjadilah Isra wal Mi'raj, dimuliakan oleh Allah. Anda tahu jamaah yang dirahmati oleh Allah, narasi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, firman-Nya tidak mengatakan subhanalladzi asra bi Muhammadin,
Subhanalladzi asra bi rasulin, subhanalladzi asra binabiyyin. Maksudnya Allah yang telah memberangkatkan Muhammadnya, tidak, tapi subhanalladzi asra bi 'abdin. Hamba yang tingkat tinggi di hadapan Allah, dan Allah senang melihatnya ketika memposisikan manusia terhadap dirinya menjadi hamba. Menghambalah kepada Allah, merasa rendahlah di hadapan Allah, merasa hinalah di hadapan Allah, maka masalah dunia akan tunduk kepada Anda, kepada kita semuanya. Jangan sok merasa jadi Tuhan, kita yang paling hebat, kita sok kuasa, kita segala-galanya. Kita adalah abdun, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ikhwatul iman yang dirahmati Allah. Jadilah hamba untuk senantiasa munajat dan mengadu kepada Allah, merendahlah. Maka di titik itulah Allah datang kepada kita untuk menyelamatkan hambanya. Walaqad nasarakumullahu badrin wa antum azillah. Saat engkau merasa dirimu hina, saat engkau merasa dirimu sedikit butuh pertolongan Allah, dan engkau merendah dalam perang Badar, wahai Rasul dan para sahabat, maka aku turunkan kekuatan langit, turunlah malaikat 3.000 pasukan langit dan 5.000 pasukan langit. Mengapa? Karena Allah melihat hamba-hambanya merendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang mudah untuk mengakui dosa, mengakui kesalahan, merendah di hadapan Allah, menjadi seorang hamba yang lebih dekat dengan Allah dan meminta ampunan dan taubat kepada Allah, sehingga Allah memudahkan segala urusan kita, membahagiakan hidup kita, sampai Allah mengakhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.